Ayumi keluar dari ruangan Aris dengan wajah yang masam. Gadis itu merasa sangat patah hati lantaran Aris tidak menerima cintanya, dengan alasan sudah menyukai gadis lainnya. Jangan lupakan rasa malu yang juga ia rasakan. Malu, marah, dan kecewa karena patah hati bercampur aduk menjadi satu. Semua itu karena penolakan Aris. Yam, kamu kenapa? Kok keluar dari ruangan Pak Aris wajahmu kusut begitu? Tanya Tina, teman Ayumi sesama kasir. Mereka akan pulang dan tugas mereka akan digantikan oleh pekerja yang lain. Minimarket itu buka selama 24 jam dan mempunyai 10 orang karyawan dengan sistem kerja berganti shift. Di sana Aris sebagai penanggung jawab, sekaligus orang yang dipercaya untuk mengendal dalam semua kepengurusan minimarket. Sesekali Nanda akan datang untuk mengecek kinerja Aris, beserta data-data di minimarket tersebut. Nanda sangat tegas dan bertanggung jawab. Karena selain Nanda sebagai penanggung jawab di minimarket utama, 30%-nya Nanda juga berhak atas penghasilan minimarket itu karena dulu ia ikut menanam modal untuk pelaksanaan minimarket tersebut. Kalau di perusahaan besar, bisa dikatakan Nanda ini penanam modal. Begitupun di Kanaya Mart cabang kedua. Nanda juga ikut menanam modal sebanyak 30%, dan 70%-nya modal Naya sendiri. Tetapi semua kepemilikan atas nama Kanaya. Sebenarnya kalau mau Naya sudah bisa mengembalikan dana dari Nanda itu. Tetapi karena Naya ingin Nanda juga sukses, akhirnya ia terus melanjutkan dan malah menawari Nanda untuk ikut menanam modal juga di Kanaya Mart yang baru. Tentu Nanda senang bukan main, karena penghasilannya akan bertambah. Nanda pun setuju dan dengan menandatangani kontrak, sebuah perjanjian kerjasama pun terjalin. Naya sebagai pemilik Kanaya Mart bermitra bersama dengan Nanda. Aku tuh lagi kesel, Tin. Pak Aris dia nolak cinta aku. Jawab Ayumi sambil bersungut-sungut. Mulut Tina menganga mendengar pernyataan Ayumi temannya. Hah? Nolak cinta kamu? Maksudnya, Yam? Apa kamu habis nembak Pak Aris? Tanya Tina dengan ekspresi tidak percaya. Ayumi mengangguk sebagai jawabannya. Aku tidak tahan, Tin. Pak Aris itu sama sekali gak peka kalau aku menyukainya. Padahal dengan terang-terangan aku memberi kode dengan bentuk perhatian. Tetapi dia gak bergerak-gerak untuk menembak aku. Ya aku tembak aja duluan. Tak tahunya aku ditolak. Kesel gak sih? Udahlah menekan harga diri karena nembak duluan. Malah ditolaknya mentah-mentah. Ujar Ayumi ngoceh-ngoceh. Tina ikut prihatin mendengar cerita temannya. Ia lekas mengusap lengan Ayumi sebagai untuk menenangkannya. Sabar ya, Yam. Tapi kalau boleh tahu, Pak Aris nolak kamu dengan alasan apa? Tanya Tina penasaran. Wajah Ayumi kembali masam saat ditanya soal itu. Tapi tak ayal ia tetap menjawabnya. Katanya dia punya gebetan dan sedang berusaha mendekatinya. Kan kesel akunya. Jelas-jelas ada aku yang mencintainya, dianya malah mau ngejar yang belum pasti. Sungut Ayumi lagi dengan wajah yang semakin masam. Keduanya berjalan kaki menuju rumah masing-masing. Karena kebetulan rumah mereka tidak begitu jauh dari Kanaya Mart, keduanya memang teman karena mereka satu kampung. Awalnya keduanya melamar kerja di pabrik. Tetapi karena cuma lulusan SMP mereka tidak diterima. Sekarang peraturan pabrik tersebut calon karyawan paling tidak lulusan SMA sederajat. Karena keduanya tidak diterima, akhirnya mencoba peruntungan melamar di Kanaya Mart. Di sana, Naya dan Nanda tidak mematok harus lulusan apa. Yang penting giat bekerja. Dan khusus untuk kasir harus bisa komputer. Itu saja sudah masuk kriteria karyawan Kanaya Mart. Dan Ayumi dan Tina yang memang mengerti sedikit komputer pun akhirnya diterima kerja. Dengan dibimbing secara langsung oleh Nanda dalam beberapa hari, keduanya sudah bisa menghandle kinerja sebagai kasir. Wes angel kalau begitu, Yam. Kalau Pak Aris suka sama wanita lain, jelas saja kamu ditolaknya. Sudahlah, ikhlasin saja. Mungkin Pak Aris memang bukan jodohmu. Yakinlah, kalau jodoh pasti gak akan lari kemana. Kata Tina terdengar bijak. Tapi Tin, aku sudah kadung cinta sama Pak Aris. Keluh Ayumi. Ya mau bagaimana lagi, Yam. Orang Pak Arisnya tidak cinta sama kamu.
Kamu gak bisa maksa orang yang tidak suka pada kita untuk suka apalagi cinta. Kenapa gak kau pertimbangkan saja perasaan si Agus? Dia lo dari dulu suka sama kamu. Dia baik, walau tidak setampan Pak Aris tadi dia pekerja keras. Aku yakin dia akan bertanggung jawab penuh kalau kamu jadi istrinya. Walau tidak kaya setidaknya kalian hidup cukup. Kata Tina. Cekah. Ayumi mencibir kesal. Si Agus? Ogah. Orang hitam dekil gitu. Mana kerja cuma jadi buruh pabrik. Paling gajinya mentok 2 juta. Mana punya tanggungan bapaknya yang sudah jompo lagi. Bisa-bisa aku disuruh merawat bapaknya yang gak berguna itu. Malas lah. Aku maunya tuh yang kayak Pak Aris. Selain tampan pasti Pak Aris itu gajinya besar. Aku tinggal ongkang-angking kaki meminta uang jika nanti jadi istrinya. Seloroh Ayumi. Tina menggeleng pelan. Yam, kamu sama sekali gak berubah ya dari dulu. Selalu ingin punya suami kaya. Gumam Tina. Ya jelas dong. Apalagi aku cantik begini. Cocoknya mah sama bos seperti Pak Aris. Ayumi membanggakan dirinya sendiri. Tapi Yam, Pak Aris itu bukan bos. Bos yang sebenarnya itu namanya bukan Ayah kalau gak salah. Dan Bu Nanda itu hanya tangan kanan saja. Sedangkan Pak Aris, ya di bawahnya Bu Nanda. Jadi dia cuma pekerja sama seperti kita. Hanya bedanya posisi dia yang lebih di atas kita. Dengan gaji juga yang di atas kita. Kata Tina. Soal itu aku tahu kali Tin. Tapi kan sama aja Pak Aris itu bos di minimarket tempat kita bekerja. Orang di sana ia sebagai penanggung jawab kok. Sudahlah. Nanti bakal kupikir lagi bagaimana caranya merebut hati Pak Aris. Kamu cukup dukung aku saja ya. Nanti kalau aku berhasil jadi istrinya Pak Aris. Janji deh aku bakal sering-sering traktir kamu. Kata Ayumi. Yo, aku cuma bisa bantu dengan doa Yumi. Sudah ya. Dadah. Tina melambaikan tangan dan berjalan menuju rumahnya sendiri. Ayumi pun sama. Ia menuju rumahnya yang sudah terlihat dekat. Keduanya berpisah di pertigaan dan menuju ke rumah masing-masing. Selesai dengan pekerjaannya, Aris pun berniat untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ketika sampai di pertigaan Aris tak sengaja melihat Sepina yang duduk di pinggir trotoar sambil dikerubungi banyak orang. Melihat itu tanpa pikir 2 kali Aris pun mengarahkan motornya ke sana. Ia turun dan menghampiri Sebina. Bina, kamu kenapa? Tanya Aris. Ia mulai memperhatikan Sebina. Sebina terlihat sedikit berantakan. Dengan siku berdarah dan celana yang sedikit sobek. Ini mas, tadi mbaknya hampir dijamret. Tapi karena mbaknya melawan dan menarik tasnya malah ia jadi terseret sama motor si penjamret. Ini mbaknya masih syok. Jelas salah satu orang di sana. Terlihat Sebina yang diberikan minum oleh orang baik. Sebina yang masih syok itu pun menenggak minuman tersebut. Ya ampun, Bina. Kamu nekat sekali. Kamu tidak apa-apa kan? Aris mendekat. Ia melihat luka-luka di siku dan di lutut Sebina. Sebina menggeleng. Uang gajiku ada di tas ini, Pak. Jadi sebisa mungkin aku mempertahankannya. Bagaimana nasib orang rumah nanti kalau gajiku dijamret orang? Tapi syukur, aku tidak apa-apa dan tasku masih selamat. Kata Sebina masih sedikit lemas. Ya, hari ini memang para karyawan Kanaya Mart gajian. Aris mengangguk mengerti. Ya sudah, ayo aku antar pulang. Ajak Aris. Mas Mbak, dia temanku. Biar aku yang mengantarkannya pulang. Kata Aris menoleh pada orang-orang. Oh ya sudah, hati-hati ya mas. Di daerah sini memang rawan jambret. Melihat mbaknya berjalan sendirian jadi jambret itu menargetkan mbaknya. Kata mereka memperingati. Aris mengangguk mengerti. Yuk Bin, aku antar. Ajak Aris lagi sambil mengulurkan tangannya. Deh. Sebagai wanita yang diam-diam menyukai Aris, jantung Sebina pun berdetak tidak karuan melihat Aris mengulurkannya tangannya, ditambah akan mengantarkannya pulang. Rasanya Sebina ingin nangis dan guling-guling.
Demi apa ia akan duduk berdua di atas motor dengan Aris? Apa tidak merepotkan Pak Aris? Tanya Sebina ragu-ragu. Sama sekali tidak. Ayolah, sudah sore banget ini. Keburu surup. Kata Aris. Dengan ragu-ragu, Sebina menerima uluran tangannya. Deh. Entah mengapa jantung Aris juga berdetak lebih cepat ketika tangan mereka bersentuhan. Aris pun membantu Sebina berdiri dan membawanya menuju motornya berada. Selama perjalanan keduanya hanya diam. Sebina dengan kegugupannya sedangkan Aris dengan salah tingkahnya. Ini kenapa dengan jantungku? Apa aku mulai terkena sakit jantung? Kenapa berdebar-debar begini ya? Batin Aris kurang mengerti arti perasaannya sendiri. Karena selama ini, Aris sama sekali belum pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Sedari dulu ia fokus dengan pendidikannya. Walau belum bisa melanjutkan kuliah, tetapi Aris lulus dengan nilai yang cukup baik. Aris itu salah satu lulusan teknis mesin terbaik di sekolahnya. Ia bercita-cita membuka bengkelnya sendiri. Dan sekarang tengah mengumpulkan modal dengan menyisihkan sebagian gajinya dari bekerja di Kanayama. Ini rumahmu. Aris memandang rumah kecil yang mirip seperti gubuk. Tak jauh berbeda dengan rumah mantan kakak iparnya dulu. Rumah yang terbuat dari kayu dengan berdinding kepang. Sangat sederhana sekali. Sebina turun dari motor Aris. Iya Pak, ini rumah saya. Apa Bapak mau mampir? Tapi maaf ya, rumah saya kecil dan jelek begini. Sebina meringis malu. Ia merasa rendah dan tidak pantas berdiri sejejer dengan Aris. Begitu-begitu tampilan Aris terlihat keren dan modis. Walau bukan baju bermerek, tetapi Aris pandai sekali memadu padankan penampilannya sehingga terlihat rapi dan berkelas. Aris tersenyum mendengar jawaban Sebina. Tidak apa rumah jelek, yang penting ada tempat untuk berteduh. Tapi maaf ya, aku gak mampir. Ibuku menunggu di rumah. Aku harus cepat pulang. Karena arah rumah kita sama, jadi besok aku akan menghampirimu. Kasihan kamu kalau berangkat sendiri dengan keadaan seperti itu. Kata Aris. Ia sangat kasihan dengan keadaan Sebina. Dari rumahnya saja sudah terlihat memprihatinkan. Bapak gak usah repot-repot. Aku gak apa-apa kok. Dan bisa berangkat sendiri. Tolak Sebina merasa tak enak hati. Gak apa-apa. Toh searah ini. Oh ya satu lagi. Kalau lagi di luar gini jangan panggil aku Bapak. Berasa tua akunya. Padahal umur baru 22. Sudah ya? Dah, Assalamualaikum. Aris pun pergi meninggalkan Sebina yang tak bisa menahan senyumnya. Waalaikumsalam, jawab Sebina sangat pelan. Matanya terus memandangi Aris yang perlahan mulai menjauh. Bagaimana ini? Rasa sukaku semakin membuncah. Gumam Sebina. Aris menepati perkataannya sore tadi. Pagi ini tepat pukul 7 pagi, Aris yang hendak berangkat bekerja membelikan sepeda motornya ke sebuah desa. Jarak yang tidak begitu jauh membuat Aris sama sekali tidak keberatan membonceng Sebina. Tin! Aris memencet klaksonnya ketika melihat Sebina baru saja keluar dari rumahnya. Sebina mematung. Ia menatap Aris dengan tatapan tidak percaya. Ia terkejut karena atasannya Aris menepati ucapannya. Padahal Sebina sama sekali tidak berharap, tetapi melihat Aris betulan datang untuk menjemputnya, perlahan senyum Sebina pun terbit. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Bibirnya melengkung sangat manis. Sampai-sampai membuat Aris yang sudah berapa di hadapannya terpesona. Manis sekali, ucap Aris tanpa sadar. Mendengar itu Sebina pun langsung menunduk malu-malu. Apa Pak? Tanya Sebina pura-pura tidak mendengar. Lagipun ia tidak mau kegeiran, siapa tahu barusan Aris itu salah ucap. Bukan apa-apa. Ujar Aris langsung salah tingkah. Entah mengapa jantungnya mulai berdetak tidak tenang. Ayo kita berangkat sekarang, kata Aris. Tapi Pak, padahal Bapak tidak perlu repot-repot menjenguk saya, kata Sebina, merasa tak enak hati.
Tidak apa. Toh searah ini Bin, sama sekali tidak mengurangi jatah bengsinku. Lagi pula, jalanmu terlihat pincang gitu, apa nggak sebaiknya kamu libur saja? Aku bisa memberimu libur kok. 3 hari cukup kan? Kata Aris. Mendengar itu Sebina langsung menggeleng tegas. Jangan Pak, aku gak mau libur. Ini bukan apa-apa kok Pak, cuma lecet dikit aja. Ayo kita berangkat sekarang. Sebelumnya terima kasih karena Bapak mau memberikan tumpangan sama saya. Tanpa diperintah lagi Sebina langsung duduk di belakang Aris. Gadis itu tidak mau disuruh cuti. Pikirnya, jika cuti maka uang gajinya akan dipotong. Dan Sebina tidak mau itu. Uang 10.000 rupiah pun itu sangat berarti bagi Sebina. Baiklah. Aris pun langsung menarik gas motornya. Dan motor matik Aris langsung meluncur menuju ke tempat kerja mereka berdua. 15 menit waktu yang dibutuhkan. Kini keduanya sudah sampai di parkiran khusus karyawan. Bertepatan dengan itu, dari kejauhan Ayumi melihat kedatangan mereka berdua yang dimana berangkat bersama dengan duduk berboncengan. Kedua tangan Ayumi mengepal erat. Tina yang ada di sampingnya terlihat melongo. Yam, jangan-jangan orang yang ditaksir Pak Aris itu, Sebina. Ucap Tina menerka-nerka. Ayumi tidak menjawab. Matanya berkilat marah menatap mereka berdua yang masih terlihat dari tempatnya berdiri. Yam, kok diam? Merasa tidak ada tanggapan dari temannya, Tina pun menoleh dan mendapati wajah Ayumi yang sudah merah pada menahan amarah dan juga rasa cemburu. Aku tidak sudi kalah saing sama si Udik itu. Gumam Ayumi dengan mata yang berkilat penuh amarah. Santai Yam, jangan emosi. Kau tegur Tina. Ayumi menatap tajam temannya itu. Gimana aku gak emosi, Tin? Lihat, si gadis Udik dan kampungan itu telah merebut Pak Aris dariku. Ternyata dia diam-diam menikungku dari belakang. Kata Ayumi dengan emosi yang meledak-ledak. Gadis yang tak kalah cantik dari Sebina itu sudah hendak melabrak mereka berdua, tetapi langsung dicegah oleh Tina. Yam sabar Yam, kamu mau ngapain? Tina mencekal pergelangan Ayumi dengan sangat erat. Tidak membiarkan temannya melakukan hal yang bodoh yang bakal merugikan diri sendiri. Aku mau melabrak mereka Tina. Jangan halangi aku. Ayumi meronta. Jangan Ayumi. Kalau ada Pak Aris malah kamu semakin terlihat buruk di matanya. Dan lagi, bisa saja Pak Aris memecatmu. Ucap Tina mencegah temannya. Mendengar itu Ayumi pun langsung terdiam. Ia tidak memberontak lagi, tetapi matanya masih menatap tajam pada Sebina dan Aris yang mulai memasuki minimarket dari pintu samping. Sabar Yam, kontrol emosimu. Kamu jangan begitu, tanyakan saja baik-baik sama Sebina. Apakah dia mempunyai hubungan sama Pak Aris? Kamu jangan asal main labrak saja. Kalau mereka sudah jadian, itu kan haknya mereka. Kan Pak Aris sudah menolakmu. Kata Tina hati-hati. Tina temannya itu lebih bijak. Tidak seperti Ayumi yang tidak bisa menerima kenyataan. Lepas. Aku sakit hati Tina. Kenapa kamu malah membela pengkhianat itu? Wajah Ayumi langsung sewak. Lah pengkhianat bagaimana? Teman saja bukan? Dia dan kita kan cuma rekan kerja. Lagi pula andai mereka beneran ada hubungan. Kamu bisa apa? Kamu dan Pak Aris kan juga bukan siapa-siapa. Tina menatap aneh pada temannya. Heran saja kenapa Ayumi langsung mau mengamuk melihat Aris dan Sebina bersama. Kalau patah hati ya patah hati saja. Tidak harus barbar dan melabrak juga. Toh Aris bukan pacar Ayumi, pikir Tina. Tin, kamu temanku bukan sih? Aku ini patah hati loh. Melihat cowok yang kusuka dan sudah kubayangkan jadi suami masa depanku malah berboncengan dengan cewek lain. Ayumi sudah mau menangis. Yang sabar Yumi, sudahlah. Kalau jodoh kamu dan Pak Aris pasti bersama kok. Sudah ayo masuk, telat nih. Tina langsung menarik tangan Ayumi dan mengajaknya masuk ke dalam minimarket. Saat jam kerja, Ayumi selalu menatap sinis pada Sebina yang menata barang-barang di rak. Tidak tahan, ketika waktu istirahat tiba,
Ayumi pun langsung menyeret tangan Sebina dan membawanya ke parkiran motor khusus karyawan. Plak! Tanpa babi bu, Ayumi langsung melayangkan tamparannya di wajah mulu Sebina. Sebina yang tanpa persiapan dan tidak tahu akan ditampar pun terkejut. Seketika ia merasakan perih di sebelah pipinya. Hei kamu, dasar cewek gatal kamu ya? Berani-beraninya kamu menggoda calon suamiku. Ada hubungan apa kamu sama Pak Aris, ha? Hardik Ayumi sembari menunjuk-nunjuk wajah Sebina. Sementara itu, Sebina mematung. Calon suami. Lirihnya pelan. Ia gagal fokus dengan ucapan Ayumi yang satu itu. Iya, Pak Aris itu calon suami masa depanku. Dan kamu sudah mepet-mepet menggodanya. Dasar jal 4N 9 sial N. Jangan pernah mendekati apalagi berniat menggoda Pak Aris. Hardik Ayumi lagi. Bahkan dadanya sampai kembang kempis ketika memperingati Sebina. Perasaan cemburu telah membakar hatinya, serta membutakan matanya. Sebina yang mendengarnya pun tersenyum sinis. Apa? Jeti baru mau jadi calon suami masa depan? Yang artinya di antara kalian belum ada apa-apa kan? Kenapa kamu malah melabrakku begini, hah? Sebina yang mengerti pun mulai tidak terima. Ia mendorong kecil bahu Ayumi. Ayumi telah menamparnya tanpa sebab, dan Sebina tidak terima akan hal itu. Kamu berani kepadaku, ha? Memang kami belum ada hubungan apa-apa. Tapi asal kau tahu, sebentar lagi kami akan berpacaran. Ayumi melotot marah. Lagi-lagi Sebina tersenyum sinis. Kenapa aku harus takut padamu? Kita sama-sama karyawan di sini. Dan satu lagi, baru mau jadi pacar kan? Itu artinya belum. Jadi kamu jangan sok. Sebina mendorong Ayumi lebih keras. Sehingga Ayumi pun jatuh terjerembab. Di saat yang bersamaan, Aris baru saja keluar dari dalam minimarket dengan pintu yang sama. Ada apa ini? Tanya Aris terheran-heran dengan keduanya. Terlebih Ayumi yang terduduk di lantai. Sekilas tadi Aris dapat melihat Sebina yang mendorong Ayumi sehingga tubuh Ayumi terjatuh. Melihat itu, Ayumi pun langsung memanfaatkan keadaan. Huhuhu, Pak Aris, Sebina dia telah mendorongku. Dia benci padaku karena telah suka pada Pak Aris. Dia melabrak dan melarangku untuk suka sama kamu, Pak. Huhuhu. Ayumi mulai memainkan sandiwaranya. Sebina bahkan sampai dibuat menganga olehnya. Pak, dia berbohong. Jelas saja Sebina langsung menyanggah semua tuduhan Ayumi. Aris diam. Ia memperhatikan Sebina dan Ayumi secara bergantian. Tok, tok, masuk. Seru Kanaya saat mendengar pintu ruangan kerjanya diketuk. Pintu mulai terbuka. Terlihat Windy yang mulai memasuki ruangan. Bu, ini dia data yang ibu minta. Baru saja diantarkan oleh Pak Broto. Windy menyerahkan sebuah map yang isinya biodata seseorang. Pak Broto, seorang bodyguard yang dia percayai untuk mencari informasi tentang wanita yang mencari perhatian kepada suaminya. Dengan wajah datar dan tatapan dinginnya, Nea menerima dan mulai membukanya. Seringaian kecil mulai terbit di bibir seksi Nea. Windy yang melihat itu mulai bergidik ngeri. Nea yang sekarang mengerikan sekali. Bodoh sekali orang yang mencari gara-gara dengannya. Ucap Windy membatin. Tiara Aulia Baskoro. Nama yang cantik. Orangnya pun cantik. Tapi, sayang sekali, cantik-cantik begitu kenapa mengganggu suamiku. Gumam Nea terus membaca biodata Tiara. Win, bukankah PT, S Lestari itu di bawah naungan Mahesa Group? Tanya Nea dengan mata memicing menatap Windy. Benar Bu, dilihat dari catatan, pihak mereka meminta kerjasama dan kakek Anda menyetujui sehingga memberikan investasi sebesar 50 miliar di perusahaan mereka. Jawab Windy. Nea menyeringai. Windy, adakan pertemuan dengan beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita, termasuk PT, S Lestari itu juga. Titah Nea. Siap Bu. Sahut Windy.
Sementara di lain sisi, Tiara kembali datang ke rumah sakit. Wanita itu tersenyum membayangkan akan bertamu dengan pujaan hatinya. Semoga Dokter Adrian suka. Ini adalah spesial masakanku sendiri. Gumam Tiara dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan langkah mantap Tiara pun memasuki gedung rumah sakit dan langsung menuju ke ruang praktek Dokter Adrian berada. Dokter Adrian ada di ruangan kan? Tanya Tiara kepada Suster Nia yang kebetulan berjaga di sana. Semenjak hari itu, Suster Nia tidak pernah pergi meninggalkan tempat itu. Ketika makan siang pun ia titip kepada temannya. Atau kalau tidak ia membeli di kantin rumah sakit lalu membawanya kembali dan ia makan di tempat kerjanya. Sampai-sampai yang dilakukan Suster Nia membuat dua rekan kerjanya terheran-heran. Mendengar pertanyaan tersebut, Suster Nia yang fokus memakan makan siangnya pun mendongak dan mendapati wanita yang cantik jelita. Anda siapa? Tanya Suster Nia. Ia tidak tahu kalau Tiara lah yang dimaksud kedua temannya tempo hari. Tiara tersenyum lembut. Saya teman Dokter Adrian. Kesini mau ada hal yang dibahas. Penting. Jawab Tiara. Tidak mungkin ia bilang membawakan makan siang. Akan terdengar aneh jika ia mengatakannya padahal semua orang tahu kalau Adrian itu suami orang. Oh, beliau ada di dalam. Tapi ini waktu istirahat dokter. Apakah Anda sudah membuat janji? Tanya Nia dengan tatapan yang terus memperhatikan Tiara dari atas sampai bawah. Cantik. Itulah kata Suster Nia dalam hati. Ya, saya sudah membuat janji. Kalau begitu aku masuk ya. Tiara berbohong kalau ia sudah membuat janji. Ia lakukan itu agar lebih leluasa untuk bisa masuk. Entah mengapa suster yang satu ini terus menatapnya dengan tatapan intimidasi, berbeda dengan dua suster yang waktu itu. Oh, kalau sudah buat janji, silakan masuk. Karena tidak tahu dan mengira yang dikatakan Tiara benar, Suster Nia malah menyuruh Tiara untuk masuk. Tentu Tiara langsung bersorak dalam hatinya. Dengan senyum mengembang ia pun mengetuk pintu beberapa kali barulah membuka pintu dan memasuki ruangan Dokter Adrian. Terlihat Adrian tengah memakan makan siangnya. Lelaki itu cukup malas untuk pergi untuk sekedar makan siang di luar. Jadilah tadi meminta Suster Nia untuk membelikan makanan. Dokter Adrian, hei apa kabar? Kebetulan dokter sedang makan. Ini saya juga bawakan makan siang. Ayo kita makan siang bersama. Dengan tidak tahu malunya Tiara langsung duduk di depan Adrian dan mulai mengeluarkan Tupperware dari dalam paper bag yang ia bawa. Dengan senyum mengembang, Tiara mulai menyajikan semua makanan hasil karyanya itu. Silahkan dokter, Anda pasti suka. Ini adalah masakan saya sendiri. Dengan senyum yang tak pernah luntur dari bibirnya, Tiara memberitahu bahwa semua makanan itu ada masakannya sendiri. Sementara itu Adrian melongo. Apakah wanita ini sudah gila? Batin Adrian menahan rasa amarahnya yang bisa saja meledak kapan saja. Dokter, hei, ayo dimakan. Kasihan Anda. Kenapa malah cuma makan nasi goreng? Ini ada ayam teriyaki dan juga ikan nila bakar madu. Dijamin Anda pasti suka. Ucap Tiara lagi dan menyadarkan Adrian dari keterkejutannya. Nona, Anda lancang sekali masuk ke ruangan saya tanpa izin. Ucap Adrian dengan wajah yang mendadak datar dan dingin. Aura di sekitar mendadak beku. Tiara yang tadinya tersenyum mulai melipat bibirnya ke dalam. Kemudian membasahinya guna mengusir perasaan gugup yang tiba-tiba melanda. Dokter, maaf. Tadi saya sudah mengetuk pintu. Saya ke sini. Hanya membawakan makan siang saja. Dokter Adrian jangan marah ya. Ucap Tiara pelan dan lemah lembut. Kenapa Anda ke sini lagi? Tanya Adrian yang sudah tidak selera makan lagi. Dalam hatinya merutuk kesal. Gara-gara wanita itu ia dihukum istrinya tidur di luar kamar. Dokter, aku kesini sebagai bentuk teh. Belum selesai Tiara berucap sudah dipotong oleh Adrian. Tidak perlu. Sudah kukatakan Anda ataupun keluarga tidak perlu repot-repot seperti ini. Saya ini dokter. Sudah kewajiban kami para dokter untuk menyelamatkan pasiennya. Saya mohon untuk kedepannya. Anda tidak usah datang lagi ke sini. Apalagi membawa makanan seperti ini. Kau tahu?
Kau bisa saja membuat istriku salah paham. Kata Adrian dengan tegas, bahkan menatap tajam pada Tiara. Tiara menggigit bibirnya. Pak Dokter, aku menyukaimu. Ungkap Tiara langsung. Ia tidak bisa menahan perasaannya terlalu lama. Apalagi Adrian dengan terang-terangan menyuruhnya jangan datang lagi. Adrian terdiam. Lelaki yang akan menjadi seorang ayah itu cukup terkejut dengan pengakuan Tiara barusan. Dokter Adrian, aku menyukaimu pada pandangan pertama. Aku tahu. Kamu sudah punya istri. Tapi, kita bisa menjalin hubungan diam-diam. Ayo kita pacaran Pak Dokter. Aku siap menjadi yang kedua. Asal istrimu tidak tahu, kita pasti akan baik-baik saja. Ungkap Tiara lagi. Dan sukses membuat Adrian melongo. Antara syok dan tidak percaya. Di sisi lain, Aris dibuat bingung dengan keduanya. Mana yang benar dan mana yang salah. Ingin tidak percaya dengan yang dikatakan Ayumi, tetapi tadi ia melihat sendiri di saat Sebina mendorong Ayumi cukup keras. Sehingga gadis yang ia tolak cintanya sore tadi terjatuh di lantai pavling yang keras. Tanpa terasa Aris menatap curiga pada Sebina. Bukan kecurigaan yang biasa. Ia hanya ingin tahu apakah gadis itu memang benar menyukainya. Karena, entah mengapa hatinya sedikit berbunga saat mendengar Sebina menyukai dirinya. Tetapi di lain sisi, ia tidak membenarkan yang dilakukan Sebina terhadap Ayumi. Melihat tatapan curiga Aris kepadanya, Sebina tidak tinggal diam. Ia tidak mau dicap jelek oleh Aris. Pak, yang dia katakan itu adalah bohong. Memang benar tadi aku mendorongnya. Tapi... Nah kan, dia mengaku Pak. Dia ini iri padaku Pak. Lebih baik Bapak pecat dia saja. Karena dia sudah berlaku semena-mena padaku. Sambar Ayumi dengan cepat dengan memotong ucapan Sebina. Sebina menghembuskan nafasnya kesal. Pak, dengarkan penjelasanku. Pinta Sebina dengan wajah yang memelas. Ia takut akan dipecat oleh Aris. Sebina sangat membutuhkan pekerjaan ini, karena hanya di Kanaya Mark yang mau memperkerjakan orang dengan tamatan SD sepertinya. Baiklah, jelaskan Sebina. Aris memberikan kesempatan Sebina untuk berbicara. Ayumi mulai berdiri, dan hendak bersuara lagi, tetapi Aris langsung memperingatinya. Diam dulu, kamu sudah menjelaskan tadi, kini giliran Sebina. Kau, tegur Aris sedikit menatap tajam pada Ayumi. Ayumi mendengus kesal. Ia menatap tajam pada Sebina. Bermaksud mengintimidasi. Tetapi Sebina malah melengos dan memberikan kejelasannya. Pak, aku mendorongnya dengan alasan yang kuat. Lihatlah Pak, dia habis menamparku. Sebina memperlihatkan sebelah pipinya yang habis terkena tamparan Ayumi tadi. Aris melihatnya, dan benar masih ada jejak bekas tangan di sana. Tiba-tiba saja kedua rahangnya mengeras. Kamu ditampar Ayumi? Tanya Aris. Ayumi sendiri mengepalkan kedua tangannya. Sebina sialen, kenapa gadis bodoh itu jujur sih? Kesal Ayumi dalam hati. Benar Pak, dia membawaku ke sini dan tiba-tiba saja menamparku. Dia juga menuduhku menggoda Pak Aris karena Pak Aris ini calon suaminya. Padahal saya tidak pernah menggoda Bapak. Jelas Sebina lagi. Aris cukup tercengangang, lalu ia menoleh pada Ayumi yang terlihat salah tingkah. Benar itu, Yam? Tanya Aris dengan wajah yang sudah merah padam. Itu Pak. Jawab Ayumi terbata-bata. Sejak kapan aku menjadi calon suamimu, Yam? Jadi kau melabrak Sebina karena menuduhnya menggodaku. Kata Aris lagi. Ayumi terpojok. Ia tidak bisa berkata apa-apa karena semua yang dikatakan Sebina dan ditanyakan Aris semuanya itu benar. Dengar Yam, aku dan kamu itu tidak ada hubungan apa-apa. Terserah andai Sebina benar mau menggodaku. Itu bukan urusanmu. Perkataan Aris sukses membuat Sebina melongo. Hah? Menggoda dia? Maksudnya apa dia menginginkan aku untuk menggoda? Batin Sebina terheran-heran. Untuk kali ini ku maafkan, tapi tidak untuk lain kali.
Jika insiden ini terjadi lagi, aku akan mengambil tindakan tegas. Siapapun karyawan yang bersalah, tidak akan saya tolerir. Di sini kalian harus bekerja sama dengan baik. Tidak boleh ada yang saling iri apalagi sampai bertengkar. Sekarang bubar. Ucap Aris memperingati, kemudian ia pun pergi. Setelah kepergian Aris, Ayumi menatap nyalang pada Sebina. Puas kamu! Bentaknya. Loh, kenapa aku? Kamu sendiri yang buat masalah. Tidak ada angin, tidak ada hujan langsung menamparku. Kamu pikir aku mau kau tindas seenaknya? Jangan karena kau pintar jeti kasir jeti kau merendahkanku. Kita di sini itu sama. Bahkan gaji pun sama. Jeti jangan berkuasa. Balas Sebina tidak mau kalah. Walau ia bodoh dan hanya bekerja sebagai bebersih dan menata barang. Ia tidak mau ditindas oleh Ayumi yang mengerti komputer karena lulusan SMP. Setelahnya Sebina pun pergi lebih dulu, meninggalkan Ayumi yang menggeram marah sambil menatap nyalang kepadanya. Tetapi Sebina tidak memperdulikannya. Sebina sialen, awas aja kamu! Ucap Ayumi menahan geram. Di dalam ruangannya, Aris sendiri terdiam dengan memegangi sebelah dadanya. Kenapa aku bahagia ya saat dengar Sebina menyukaiku? Gumam Aris yang heran sekaligus senang. Kamu kenapa lagi? Heran. Perasaan wajahmu ESIM kecut terus, sepet dipandang mata. Embok ya yang sume gitu loh Yam. Katanya suka sama Pak Aris, tapi wajahmu mengerikan terus. Bagaimana Pak Aris suka dengan kamu kalau wajahmu judes terus begitu? Tina langsung nyerocos bertanya tiada henti saat temannya Ayumi kembali datang. Ayumi mendengus kesal, lalu melirik sinis pada Sebina yang kembali bekerja. Gadis itu memang sangat rajin. Ia terus mengecek apa saja yang sudah habis dirak, lalu mengisinya dengan yang baru kemudian mengecek apakah ada bagian rak yang kotor. Ini semua gara-gara cewek bodoh itu. Cuma lulusan SD tapi sok mendekati Pak Aris. Ucap Ayumi sangat kesal. Yam, jangan gitulah. Jangan menghina status seseorang. Kita saja cuma lulusan SMP. Dan siapapun berhak loh menyukai Pak Aris. Toh dia jomblo. Alias belum ada yang punya. Jikalau aku suka sama Pak Aris pun, kamu gak berhak melarang. Urusan hati kan gak bisa kamu atur Yam. Seloroh Tina, menasehati, sekaligus memberi contoh. Tina tidak menyukai Aris. Ia sudahlah mempunyai kekasih. Tetapi mendengar ucapan Tina barusan, Ayumi langsung menoleh dan menatapnya dengan tatapan mengerikan. Kamu bilang apa tadi? Kamu juga suka dengan Pak Aris? Nafas Ayumi sudah megap-megap, bahkan kuncungnya mulai muncul. Itu hanya perumpamaan Yumi. Aku bilang urusan hati kamu tidak bisa mengatur. Siapapun boleh suka sama Pak Aris. Jika Sebina ternyata juga suka dengan Pak Aris, itu artinya kamu dan dia harus bersaing. Jelas Tina. Lagi pula aku sudah punya pacar, kamu lupa. Imbuh Tina. Ya siapa tahu kamu tergoda dengan calon imamku itu. Pokoknya kamu tidak boleh ikut suka dengan Pak Aris Yatin. Bisa-bisa kamu juga akan jadi musuhku. Ancam Ayumi. Sama sekali tidak mendengar nasihat Tina yang sudah berbicara cukup panjang tadi. Tina pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Aneh kamu itu Yam. Yang suka sama Pak Aris kamu musuhi. Harusnya kamu bersaing secara fair dong. Gerutu Tina. Terserah aku sajalah Tin. Yang penting Pak Aris jadi milikku. Ayumi tidak memperdulikan nasihat temannya. Yo wes, sakarmu lah Yam. Tapi aku gak ikut-ikutan yo. Aku gak mau terkena imbasnya. Tina pun menyerah. Yang penting dia sudah menasehati temannya itu. Apa sih? Lebay kamu Tina. Kayak yang aku mau bunuh orang saja. Gerutu Ayumi. Tina hanya mengendikan bahunya acuh. Bin, kamu dipanggil Pak Aris tuh. Mila menghampiri Sebina yang tengah fokus bekerja. Dipanggil Pak Aris. Ada apa ya? Sebina Jeti ketar-ketir sendiri, takut kalau itu berhubungan dengan kejadian yang tadi. Gak tahu. Tapi ini pipi kamu kenapa Bin? Kok merah gitu?
Mila menyentuh pipi Bina yang memerah akibat ditampar Ayumi tadi. Sesto. Sakit Mila. Jangan dikencang-kencang dong nyentuhnya. Sebina meringis kesakitan. Tadi memang keras Ayumi menamparnya, sehingga meninggalkan rasa perih dan bahkan sebelah pipinya mulai membengkak. Maaf Bin, tapi ini kenapa Bina? Tadi perasaan gak apa-apa kok. Apa ada orang yang menyakiti kamu? Tanya Mila dengan sorot mata yang penuh selidik. Tidak kok Mil. Sudah ya aku ke ruangan Pak Aris dulu. Kata kamu aku dipanggilkan tadi. Sebina pun langsung ngeloyor menuju ke ruangan Aris. Ia berusaha menghindari pertanyaan Mila temannya. Mila hanya menatapnya heran. Sedangkan Sebina kini tengah berdiri gugup di depan ruangan Aris. Setelah menguatkan hatinya, Sebina pun mulai mengetuk. Tersebar sahutan dari dalam. Tanpa kata Sebina mulai membuka pintu. Dengan berjalan perlahan Sebina pun mendekati meja Aris. Bapak manggil saya. Tanya Sebina takut-takut. Gadis manis itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dalam hati ia berdoa agar tidak dipecat oleh Aris. Iya, duduklah Bina. Kata Aris. Sebina menurut. Terlihat Aris mulai mendekatinya. Di tangannya terlihat memegang mangkuk. Bapak mau apa? Tanya Sebina gugup saat tiba-tiba wajah Aris berada dekat di depan wajahnya. Pipimu merah dan memar. Aku mau mengompresnya. Diam saja ya. Biar gak semakin bengkak. Kata Aris yang entah mengapa tiba-tiba ia berbicara dengan sangat lembut kepada Sebina. Padahal ia tidak pernah seperti itu kepada gadis manapun. Sebina menurut, tak hanya diam, tetapi ia juga mematung. Perasaan grogi tengah melanda dirinya. Aris tengah mengompreskan kain yang berisi es batu ke sebelah pipinya. Perlahan pipi yang terasa sakit pun mulai membaik. Aku tidak punya salep, jadi untuk sementara dikompres dulu. Lagian heran, kenapa bisa kalian bertengkar? Ucap Aris kemudian bertanya. Tadi ia sudah melihat rekaman CCTV, dan benar yang dikatakan Sebina, kalau ternyata Ayumi membawanya ke situ dan tiba-tiba saja menamparnya, terlihat juga Sebina mulai memberikan perlawanan. Gadis di depannya ini sama sekali tidak berbohong. Dan jelas Ayumi lah yang berbohong di sini. Masalah perempuan, Pak. Jawab Sebina, enggan memberitahu kalau itu soal Aris. Aris tersenyum kecil, setelahnya keduanya diam. Dan setelah beberapa menit kemudian, mereka pun telah selesai. Kurasa sudah cukup. Kembalilah bekerja, tapi jangan terlalu keras ya. Untuk hari ini kamu kuberi sedikit keringanan. Nanti sepulang bekerja kita mampir ke apotik untuk membeli salep untuk mengobati memar di pipimu. Bapak gak perlu repot-repot. Ini saja udah cukup kok. Udah gak sakit lagi. Kata Sebina menekan rasa gugupnya. Aris mengangguk kecil. Kembalilah bekerja. Ditanya lagi. Baik. Sebina pun pergi. Tetapi baru saja keluar dari ruangan, Sebina kembali lagi. Pak! Panggilnya, dan Aris mendongak. Terima kasih untuk yang tadi. Imbu Sebina dengan kedua pipi yang memerah. Belum Aris memberi tanggapan Sebina sudah ngacir lebih dulu. Aris pun tersenyum kecil. Dia lucu sekali. Gumamnya pelan. Dek. Belum Rian memberi tanggapan atas pernyataan cinta Tiara. Tiba-tiba saja telepon genggam Tiara berdering nyaring. Tiara yang melihat itu dari sekretarisnya, tanpa pikir panjang langsung mengangkatnya. Ya halo. Sekarang? Wajah Tiara mendadak tegang. Iya, baiklah. Aku akan kembali sekarang juga. Tiara bergegas menutup ponselnya. Mas Adrian, kita sambung lain kali saja ya. Aku ada urusan mendadak. Permisi. Ucap Tiara yang tiba-tiba merubah panggilannya menjadi Mas. Ia berpamitan lalu buru-buru pergi. Belum selesai Adrian syok dengan pernyataan Tiara. Ia dikejutkan dengan Tiara yang mulai lancang memanggilnya dengan sebutan Mas. Mulai tersadar ketika pintu ruangan tertutup cukup kencang. Rupa-rupanya Tiara sangatlah terburu-buru.
sehingga tidak sadar telah menutup pintu cukup keras. Astagfirullah, itu tadi wewe gombel dari mana? Gumam Adrian sembari menggaruk-garuk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Ia pun terdiam cukup lama, berusaha mencerna kalimat demi kalimat yang diutarakan Tiara kepadanya. Dasar wanita gila, sudah tahu aku beristri tapi tetap saja mendekat. Apa itu bentukan wanita penggoda? CK. Gumam Rian sambil geleng-geleng kepala. Bahaya nih kalau Neya sampai tahu. Wewe gombel itu bisa saja jadi perkedel di tangan istriku tercinta. Haduh, hei wanita penggoda. Kau benar-benar cari masalah. Rian terus bergumam sembari menatap sinis pada makanan yang dibawakan Tiara. Sementara di luar ruangan Adrian, ketiga suster yang sudah duduk bersama menatap heran dengan kepergian Tiara. Ketiganya tadi cukup terkejut dengan Tiara yang pergi dengan terburu-buru. Bukannya itu wanita yang kemarin ya? Bisik teman suster Nia. Iya benar, aku masih ingat betul wajahnya. Dia tinggi dan juga cantik. Seksi pula. Kira-kira Pak Dokter dan wanita itu ada hubungan apa ya? Komentar suster yang satu lagi. Mendebat kedua temannya berbisik-bisik. Suster Nia menjadi memicing curiga. Kalian itu membicarakan apa? Kenal dengan wanita tadi? Tanya suster Nia dengan rasa penasaran yang tinggi. Kenal sih nggak Yani? Tapi wanita itu yang datang kemarin siang, jadi dia datang lagi ya? Penasaran aja, kok sering datang? Katanya sih mereka teman. Sahut teman Nia itu. Oh, jadi wanita itu si belatung nangkanya. Astaga, kenapa aku bisa kecolongan? Malah menyuruhnya untuk masuk pula. Bagaimana kalau Pak Dokter sampai tergoda? Bothas sekali kau Nia. Aku harus segera melaporkannya pada Bu Nia. Ucap suster Nia dalam hati. Lalu ia segera mengambil ponselnya lalu mengirim pesan singkat kepada Kanaya. Kring. Tak lama kemudian, telepon di meja kerja mereka berdering. Salah satu dari mereka mengangkatnya. Suster Nia, Pak Dokter menyuruhmu untuk masuk. Kata suster yang mengangkat. Iya, tanpa banyak tanya. Suster Nia langsung masuk ke dalam ruangan Adrian. Suster Nia menghadap dengan wajah yang masam. Ada apa, dokter? Tanya suster Nia sedikit ketus. Adrian sampai menaikkan sebelah alisnya karena heran. Tapi ia tak mau ambil pusing. Ia langsung menyuruh suster Nia untuk membereskan semua makanan dari Tiara yang sama sekali belum ia sentuh sedikit pun itu. Sus, tolong buang semua makanan itu. Tapi kalau kamu dan yang lain mau makan saja, aku sama sekali belum menyentuhnya. Kata Adrian. Mata suster Nia memicing, memperhatikan dengan seksama semua makanan yang ada di dalam Tupperware. Apa ini semua dari ulat nangka tadi? Batin suster Nia. Pak Dokter selingkuh ya? Suster Nia langsung bertanya, tetapi dari nada suaranya terdengar seperti tuduhan. Mata Adrian pun langsung melotot mendengarnya. Sembarangan! Jangan asal bicara kamu, Sus. Kamu kalau kerja yang benar dong. Jangan biarkan orang asing yang bukan pasien untuk masuk. Kedepannya, jika ada orang yang tidak jelas seperti wanita tadi, jangan biarkan dia masuk lagi. Paham? Adrian langsung memberikan ultimatumnya. Iya. Maaf, dokter. Mendengar Adrian mengomel, suster Nia segera membereskan semua makanan itu dan keluar dari ruangan Adrian. Sayang juga kalau makanan ini dibuang. Kulihat tadi lauknya enak-enak. Pasti dibuatnya dengan penuh racun penggoda. Tapi sepertinya tak apa kalau kami yang makan. Hihi. Suster Nia pun membawa makanan itu ke hadapan teman-temannya. Kita makan enak lagi kali ini guys. Ayo cepat habiskan. Sebelum jam kerja dimulai. Seru suster Nia kepada dua rekan kerjanya. Saat makanan dibuka kedua temannya langsung bersorak senang. Di sisi lain, tepatnya di perusahaan BS Lestari Tiara tengah tegang. Gerakannya terburu-buru menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk meeting dadakan itu. Kenapa pihak mereka mengadakan pertemuan dadakan begini, Mei? Menyusahkan saja.
Mana tidak ada persiapan apapun lagi, Gerutu Tiara misu-misu kepada sekretarisnya, Maya. Maaf, Bu. Saya juga baru mendapatkan kabar itu baru saja. Tidak hanya dengan kita saja, Bu. Tapi banyak perusahaan lain yang juga diundang. Entah revolusi apa yang akan dilakukan CEO Grup Mahesa itu. Yang jelas kita harus hadir. Karena Grup Mahesa itu pengucur dana terbesar di perusahaan ini. Jawab Maya, sekretaris Tiara. Mendengar CEO Grup Mahesa disebut, tubuh Tiara pun jadi mematung. CEO Grup Mahesa? Kanaya Putri? Gumam Tiara, yang entah mengapa ia mulai gemetar menyebutkan nama itu. Benar, CEO baru Mahesa Group adalah Kanaya Putri Maheswari, Bu. Beliau adalah cucu kandung satu-satunya Tuan Guntur Mahesa yang kini menjadi penerus Grup Mahesa. Terang Maya menjelaskan. Ayo, Bu, kita berangkat sekarang. Jangan sampai kita telat dan nama perusahaan ini jadi tercoreng di mata CEO Grup Mahesa. Ajak Maya. Pertemuan diadakan setengah jam lagi. Shit! Aku bahkan belum sempat makan siang. Umpat Tiara pelan. Tak ayal. Ia segera menyambar tasnya dan dengan didampingi Maya, ia pergi menuju perusahaan Mahesa berada. Ting! Naya yang mendekat pesan dari Suster Nia segera membacanya. Wajahnya yang sedari tadi datar kini berubah jadi merah padam. Kedua tangannya mengepal. Darahnya mulai mendidih saat Suster Nia kembali mengirim pesan susulan yang disertai gambar makanan dari Tiara. Ini semua dari pelakor itu, Bu. Pasti si pelakor mau merayu Pak Dokter dengan semua makanan ini. Begitulah isi pesan dari Suster Nia yang disertai gambar makanan dari Tiara. Dalam diamnya, Naya mulai memutar CCTV yang ia pasang diam-diam di ruangan Adrian tersebut. Kenapa suamiku diam saja? Apa dia terpesona dengan ungkapan cinta cewek gatal itu? Gerutu Naya saat melihat dan mendengar rekaman CCTV tersebut. CCTV mahal yang ia pasang tak hanya menangkap gambar yang bagus, tetapi juga bisa merekam suara hingga terkecil pun. Oh syukurlah, suamiku masih eling kalau ada istrinya di rumah. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Jika terus digoda lama-lama suamiku kegoda beneran. Walau aku percaya suamiku tapi aku gak percaya sama pelakor itu. Bisa saja dia menaruh sesuatu di makanan yang selalu dibawanya. Aku harus memberikan dia pelajaran. Gumam Naya menyeringai iblis. Entah apa yang akan dia lakukan kali ini. Hanya dialah yang tahu. Tok! Tok! Pintu ruangannya diketuk. Tak lama Windy masuk dan melapor. Permisi Bu, ruang meeting sudah siap dan satu persatu rekan bisnis kita sudah berdatangan. Lapor Windy. Baiklah, kita ke sana sekarang Win. Aku mau lihat, secantik apa wajah pelakor itu. Ucap Nea dengan wajah yang dingin dan tak tersentuh. Baik Bu, ayo kita beri si pelakor itu pelajaran. Balas Windy antusias. Tentu sebagai sahabat Windy tahu permasalahan Nea. Dan Windy mendukung apa yang akan Nea lakukan pada pelakor itu. Keduanya pun berjalan dengan mantap menuju ruang meeting berada. Dengan Nea di depan dan Windy di belakangnya. Ceklek. Pintu ruangan meeting pun terbuka. Melihat sosok nomor 1 di perusahaan Mahesa itu, semua mata pun terarah pada Kanaya. Tiara bernafas lega karena sudah datang dan duduk dengan manis di antara para pengusaha lainnya. Ia sempat takut tadi jika sampai dirinya telat. Baru saja bisa bernafas lega, tak berselang lama pintu ruangan terbuka. Semua orang menoleh termasuk dirinya. Di sana, terlihat sosok nomor 1 di perusahaan ini, CEO Mahesa Group, Kanaya Putri Maheswari. Tiara duduk terpaku melihat sosok tersebut. Sosok yang terlihat anggun, berwajah cantik tapi dingin dan juga tegas, aura penguasa terpancar jelas pada diri Kanaya. Dengan perut besarnya, Kanaya masihlah terlihat sangat cantik. Lalu dengan melangkah anggun Kanaya mulai memasuki ruangan meeting, menuju kursi kebesarannya berada. Klek! Tiara sedikit kesulitan ketika menelan ludahnya sendiri. Itukah sosok istri Pak Dokter? Cantik sekali, bahkan di saat hamil besar begitupun kecantikannya sama sekali tidak berpudar. Apakah aku bisa mengalahkan pesona istri Pak Dokter? Batin Tiara.
yang entah mengapa tiba-tiba merasa dirinya ciut, merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Kanaya. Kanaya putri, seorang yang kaya raya dengan sejuta pesona. Dihadapkan secara langsung dengan sosok tersebut, Tiara langsung merasakan dirinya kerdil. Selamat siang semuanya. Sapa Kanaya terdengar tegas, sorot matanya pun terlihat tajam. CEO yang lagi terpopuler di antara para kalangan pebisnis itu menatap satu persatu para rekanan bisnisnya tersebut. Selamat siang juga Bu Kanaya. Wah, Anda sangat luar biasa sekali. Saat hamil pun Anda masih terlihat cantik dan juga keren. Semoga kehamilan Anda sehat dan dimudahkan saat melahirkan nanti. Jawab salah satu dari mereka, dan disusul dengan yang lain mendoakan atas kehamilan Kanaya. Kanaya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas doa kalian semua. Insya Allah, Allah akan memberi kelancaran. Ucap Nia berbahasa basi sebentar. Bahkan senyumnya manis sekali. Dia jauh lebih cantik daripada yang terpampang di foto dan berita. Batin Tiara lagi. Dulu ia hanya melihat Kanaya dari kejauhan saat pesta resepsi Nia dan Adrian. Dan yang mengucapkan selamat adalah orang tuanya. Baiklah, saya akan memulai acara yang saya adakan ini. Nia pun mulai mengutarakan maksud dan tujuannya membuat meeting dadakan tersebut. Setelah Nia menjelaskan, banyak dari mereka yang merasa tegang. Begitupun juga Tiara. Kenapa seperti itu, Bu? Bukankah selama ini keuntungan yang kami berikan sudah sangat menguntungkan pihak Anda? Kali ini Tiara memberanikan diri untuk angkat suara. Masalahnya Nia berencana akan mencabut investasinya kepada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi standar pengaturan baru yang Nia buat. Nia menyeringai kecil. Ia menatap penuh arti kepada Tiara. Entah mengapa, Tiara merasakan aneh pada tatapan Kanaya. Ada semacam intimidasi pada tatapan tersebut. Tidak mungkin kan ini berhubungan dengan aku yang mendekati Pak Dokter? Batin Tiara mulai ketar-ketir. Ya, memang. Tapi saya mulai mencium bau-bau kecurangan di sini, dan sekarang dalam tahap penyelidikan. Jika terbukti ada salah satu perusahaan kalian yang mengalami kecurangan, walaupun bukan dengan perusahaan kami juga akan mengambil tindakan tegas. Dan satu lagi. Ucap Kanaya terhenti. Semua orang pun menunggu dengan gelisah. Saya paling anti dengan namanya perselingkuhan. Jika ada perusahaan kalian yang tersandung dengan kasus perselingkuhan, maka saya tidak akan segan-segan menarik investasi saya dari perusahaan kalian. Kalian tahu, bukan hanya saya tidak suka, melainkan kasus seperti itu sangatlah memalukan, mencoreng nama baik perusahaan dan akan berimbas ke perusahaan saya. Saya sama sekali tidak mentolerir. Kalian sendiri juga sudah melihat bukan? Banyak pengusaha yang gulung tikar gara-gara kasus seperti itu. Jadi, jaga nama baik perusahaan kalian baik-baik. Bahkan di perusahaanku sendiri pun, aku membuat peraturan tegas. Kalau ada karyawan yang terdapat kasus memalukan itu, tidak konsekuensi, kami langsung memecatnya dengan cara tidak hormat. Bahkan jika kasusnya sangat merugikan perusahaan, kami juga akan memblacklist nama orang tersebut. Jadi, bukan hanya kasus korupsi yang kami tindak lanjuti, tapi juga kasus perselingkuhan. Lanjut Kanaya panjang kali lebar, dan hal tersebut sukses membuat Tiara panas dingin dan juga gemetaran. Hal yang sesungguhnya, penemuan kecurangan dalam perusahaan itu hanya akal-akalan Nia. Alasan sebenarnya Nia melakukan pertemuan ini adalah untuk memberi peringatan kecil untuk Tiara. Mengingat kehamilannya yang sudah besar, Nia menahan diri untuk tidak bersikap barbar. Ia memilih untuk bermain dengan kekuasaannya. Bukan main, jika nanti ia menemukan Tiara bersikap lebih jauh lagi dalam menggoda suaminya. Ia tidak akan segan-segan menarik investasinya yang sebesar 50 M itu dari perusahaan Tiara. Sebenarnya Nia masih berbaik hati mengingat selama ini Pak Baskoro yang bersikap jujur dan baik selama bekerja sama dengan perusahaan Mahesa. Tetapi melihat kelakuan genit anak Baskoro, Nia merasa geram. Jika nanti Tiara masih nekat menjadi duri pada rumah tangganya, maka Nia tidak akan segan lagi. Tidak peduli kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik, Nia akan mengambil tindakan tegas. Sekian dan terima kasih. Nia menutup acara tersebut,
Setelahnya Nea pergi dengan langkah anggunnya meninggalkan ruangan tersebut. Para pengusaha lainnya mulai berbisik-bisik. Kita harus mempertegas peraturan di perusahaan kita. Jangan sampai ada skandal tersebut di perusahaan kita kalau tidak mau Bu Kanaya mencabut investasinya. Iya, memang skandal perselingkuhan itu sangat meresahkan. Benar kata Bu Kanaya. Dengan skandal tersebut memang bisa menghancurkan nama baik perusahaan. Mereka semua yang perusahaannya di bawah Mahesa Group saling berdiskusi. Tiara sendiri diam terpekur. Sebenarnya ia menyetujui peraturan baru tersebut. Tetapi masalahnya ia sudah kadung mencintai suami orang itu. Bagaimana ini? Aku sudah kadung mencintai Pak Dokter. Batin Tiara dilema. Ia dihadapkan pilihan besar. Perusahaannya akan aman sentosa jika ia tidak menjadi pelakor. Tetapi perasaannya akan tersakiti jika ia tidak mendapatkan lelaki yang diidamkan. Dengan wajah lesu, Tiara pergi meninggalkan perusahaan besar Mahesa Group. Bu, Anda kenapa? Kenapa setelah meeting tadi Anda seperti lesu dan malah diam begini? Tanya sekretarisnya. Tidak apa-apa, aku hanya belum sempat makan saja. Nanti kamu carikan aku makanan dan antarkan ke ruanganku ya. Jawab Tiara sedikit memaksakan senyumnya. Pernyataan Kanaya tadi sedikit menjegal langkahnya. Kini ia dilema. Apakah ia lanjut mendekati Adrian atau berhenti saja? Dan merelakan perasaannya begitu saja. Baik, Bu. Tiara masuk ke dalam ruangannya, sedangkan sang sekretaris mencarikannya makan siang yang sudah sangat terlambat itu. Di dalam ruangannya, Tiara menatap sedih foto Adrian yang ia dapatkan dari berita. Mas Adrian, aku mencintaimu. Kenapa sulit sekali untuk dekat denganmu? Andai saja aku yang bertemu lebih dulu denganmu, bukan Kanaya. Lirih Tiara mulai meneteskan air mata. Baru kali ini Tiara mencintai seseorang sedalam itu. Selama ini Tiara berpacaran dengan orang yang mengejarnya. Ketika putus pun Tiara tidak akan sesedih ini. Tetapi dengan Arin, hubungan belum terjalin pun ia sudah merasa patah hati. Bu, Anda melihat ekspresinya tadi? Tanya Windy dengan senyum tertahan. Ya. Seperti orang yang nahan neek. Hahaha. Sahut Nea kemudian terbahak. Windy menepuk jidatnya sendiri. Ya ampun Bu, ternyata Anda sama sekali tidak berubah ya. Anda tetap cepos-cepos bahkan saat sudah jadi orang yang ditakuti dan disegani banyak orang. Windy geleng-geleng kepala dengan cara bicara Nea yang masih seperti dulu. Ceplas-ceplos tanpa rem dan filter. Alah Win. Aku ya seperti ini orangnya. Apalagi ketika sama kamu. Sahabat aku. Kamu juga kalau lagi berdua begini panggilnya biasa aja. Jangan babu. Oh ya by the way, nanti pas acara 7 bulanan aku. Nanda akan datang loh. Nanti kita reunian bertiga. Pokoknya sebelum aku berangkat baby moon, kita menginap 1 malam di rumahku. Oke. Kita habiskan semalaman untuk rumpi-rumpi. Ucap Nea terlihat antusias. Ia sedikit merasa lega setelah memberi peringatan kecil pada Tiara. Jika orang pintar, Tiara pastinya akan mundur alon-alon daripada perusahaannya gulung tikar gegara investasinya Nea tarik. Terlebih, banyak perusahaan yang akan mencap jelek perusahaan yang ditarik investasinya oleh Mahesa Group. Ya, memang sepengaruh itu grup Mahesa. Menghabiskan malam bertiga. Lalu suamimu bagaimana? Kulihat dia sangat bucin padamu. Celetuk Windy, sangat tahu kalau dokter itu sangat bucin terhadap sahabatnya. Aman, dia pasti mengerti kok. Kalau istrinya itu butuh ngerumpi sama teman-temannya. Terserah, aku mah manut saja. Jangan salahkan kami kalau nanti bayi besarmu ngambek. 1 minggu kemudian. 1 minggu ini Tiara menahan diri untuk tidak menemui Adrian maupun kepoin tentang dokter muda itu. Dan hasilnya ia tersiksa. Ia tidak tahan dan ingin sekali bertemu dan memeluk pria tersebut. Aku rindu sekali. Apakah ini yang namanya cinta buta? Ya Tuhan. Sebenarnya terlalu beresiko menyukai Pak Dokter. Tapi Tiara terlihat sangat menyedihkan.
Cintanya sama sekali tidak kesampaian. Merasa frustasi, Tiara pun memutuskan untuk jalan-jalan ke mall. Tetapi siapa yang menyangka, Adrian berada di mall yang sama. Baru saja Tiara memasuki toko baju langganannya. Ia melihat sosok Adrian yang berdiri di sudut ruangan sembari memainkan gawainya. Tanpa mengingat peringatan Kanaya tempo hari, Tiara langsung berjalan dan menghampiri. Mas Adrian? Seru Tiara dengan mata berkaca-kaca. Adrian yang merasa dipanggil menoleh. Kamu? Adrian terkejut melihat adanya sosok Tiara. Mas, aku sangat merindukanmu, Hicks. Tiba-tiba saja Tiara menghambur ke pelukan Adrian. Adrian tidak sempat menghindar karena tidak pernah menyangka kalau Tiara akan memeluk dirinya. Mas, aku mencintaimu. Aku tersiksa seminggu ini tidak bertemu. Aku mohon mas, jadikanlah aku kekasihmu. Ah tidak. Bahkan istri kedua pun aku bersedia. Kita bisa diam-diam di belakang istrimu. Mas, ayo kita menikah. Isak tangis Tiara di dada bidang Adrian. Adrian yang mendengar ajakan gila dari Tiara pun meradang. Dengan gerakan kasar, ia melepaskan pelukan itu dan menjauhkan tubuhnya dari Tiara. Akan bahaya kalau nanti sampai dilihat Nia. Apa kamu gila? Aku pria beristri. Jangan ajak aku selingkuh karena aku bukan tipe pria seperti itu. Aku sangat mencintai istriku dan tidak akan pernah mendukannya. Bentak Adrian dengan menatap tajam kepada Tiara. Jika kemarin ia masih berusaha sabar tetapi kali ini tidak. Tidak peduli kalau Tiara ini adalah anak dari pasiennya. Karena Tiara sudahlah sangat melewati batas. Ucapan terima kasih yang berlebihan itu rupanya memiliki tujuan terselubung, yakni menghancurkan rumah tangganya. Dan Adrian tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia harus bersikap tegas agar wanita itu tidak terus mencari masalah dengannya. Mas, aku... Ucapan Tiara langsung terhenti saat melihat ada sosok Naya yang entah dari mana tiba-tiba saja sudah ada di belakang tubuh Adrian. Tanpa aba-aba dan peringatan, Naya langsung maju menghadang dan... Plak! Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi mulus Tiara. Dasar! Wanita tidak tahu malu!